apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi keinginan Allah, itu disampaikan supaya kita berjaga-jaga, berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu dan pengajaran-pengajaran sesat. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, amsyong dunia persilatan. Hancur negara ini, hancur dunia ini, saya jamin itu. Karena apa? Karena penyesat-penyesat akan datang ya untuk menyesatkan banyak orang. Sayangku sana belum gitu. Karena penyesat-penyesat akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Bersyukurlah ya, sebelum penyesat itu datang, sebelum pengajar-pengajar palsu itu datang, Yesus sudah memberitahukan kepada kita kehendak Allah itu, keinginan Allah itu, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia sepenuhnya manusia. Tetapi dia mengatakan dirinya melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Siapa yang melakukan mukjizat? Masih bikin durian ya? Sayang, iya. Yesus menyatakan dirinya melalui mukjizat-mukjizatnya, melalui nubuatannya. Yesus menyatakan dirinya melalui apa yang dilakukannya. Tetapi Yesus tidak mengatakan aku ini adalah Allah yang berkuasa melakukan apapun, tidak. Tetapi Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi kalau Ustadz PI mengatakan Yesus itu adalah utusan, benar Yesus utusan. Kalau Yesus tidak diutus, bagaimana firman-Nya bisa disampaikan kepada manusia, kepada umatnya? Nggak bisa, guys. Teman-teman, ya saudara-saudariku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan kepada Anda, sebelum Yesus datang, Allah sudah berfirman kepada Musa. Allah sudah ke tanah Mesir untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir supaya mereka tidak menyembah Allah lain selain Allah Yahweh. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengerti firman Tuhan, lebih baik bertanya daripada Anda memframing yang akhirnya kebotolan diperlihatkan. Udah. Sabar Ustaz. Belum. Ayo. Iya. Saya tidak berfokus kepada Anda saja, tapi saya berfokus kepada saudara-saudari saya di sini supaya mereka mengerti ya, bahwa bukan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia sehingga dia mengatakan bahwa aku bisa melakukan segalanya. Ya, saya melakukan ini kepada saudara-saudara seiman saya yang mengatakan dia pengikut Yesus Kristus, tetapi mereka keluar dari firman Tuhan. Ayo, Yesus adalah firman Allah, ya. Jangan sampai kalian itu sama seperti Ustadz TPI yang menyatakan kuasa sudah diberikannya. Saya yang disalahin giliran saya ya. Jadi di sini sudah paham ya Ustadz PI ya. Kalau kalian mengatakan Yesus itu utusan, yes, benar Yesus adalah utusan. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah ciptaan, betul juga. Sabar Ustadz PI ya. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah ya menerima firman Allah, betul sekali. Kalau kalian mengatakan Yesus ya, Yesus adalah ya, Yesus dilahirkan, benar sekali ya, karena dia manusia sepenuhnya ya. Jadi kalau kalian mau bernarasi tentang firman Tuhan maaf, nggak bisa Ustaz. Udah. Oke. Nah, ada satu lagi hal. Apa tuh? Ini tadi kan Ustaz bilang ya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, Pak Ustadz. Yang diwahyukan kepada Jibril, Pak Ustadz. Udah. Ini Pak Ustadz kasih ayat kepada saya, dan ayatnya yang diajarkan kepada oleh Jibril yang Pak Ustadz. Ini diberikan wahyu
Allah Udah. membela kepada Nabi Udah. Muhammad. Oke, dengarkan saya ya. Itu gampang bantahannya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi maksud dari firman itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Memang kayak gitu. Tapi yang menerima langsung adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang masalah apa? Tentang masalah sholat, aqimis sholat, wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in. Dan menyimpan terbenar kawan Muhammad tidak sesat dan tidak pulang. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan. Udah terima wahyu kan dia? Udah terima wahyu kan? Udah terima wahyu kan? Udah terima wahyu kan? Apa habis itu? Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada yang diajarkan oleh malaikat Ya Jibril. iya. Baik teman-teman semuanya ya. Jibril lah. Udah kan giliran saya. Kok mulai kejang-kejang Ustaz tadi bilang Allah mewahyukan langsung kepada Nabi Muhammad. Ternyata di dalam ayat ini Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril. Pak Oh, Ustaz. mewahyukan malaikat Jibril. Oke. Aduh, Pak Ustaz. Udah. Udah. Oh ya, jadi giliran saya dulu lah membahas tentang masalah Yesus tadi. Nanti saya tunjukkan anajem itu ya di terakhir aja dah ya. Baik teman-teman semuanya, tadi Mbak Ica sudah mengakui beberapa hal ya, beberapa hal. Cuma ketika saya tanya, apakah Yesus itu ciptaan, dia nggak mau jawab. Malu-malu nih ya. Krik. Jadi begini ya teman-teman semuanya. Di situ Yesus bersyukur. Kan gimana sih, Pak Ustaz? Tadi kan saya sudah sampaikan tuh, ya. Saya sudah sampaikan ayatnya, terserah Anda percaya atau tidak. Itu bukan dari saya, tetapi dari tulisan kitab Anda. Kenapa itu seperti itu? Namanya manusia kan diciptakan, Pak Ustaz. Gimana sih, Pak Ustaz? Iya, berarti betul Yesus itu manusia yang diciptakan? Pak Ustaz. Betul nggak? Saya sudah sampaikan sama Pak Ustaz. Tuhan Yesus itu ya kenapa Yesus itu diutus dan dilahirkan ya supaya menerima firman Allah agar firman-Nya menjadi manusia supaya kita bisa melihat gambaran Allah melalui kemuliaannya, Pak Ustadz. Duluan mana Yesus sama firman? Duluan mana Yesus sama firman? Kalau Pak Ustadz bertanya duluan mana Yesus sama firman? Yesus itu manusia. Kalau kita berbicara tentang manusia, Yesus manusia. Ya, manusia. Terus? Nah, kita berbicara tentang kemanusiaan, tetapi tentang keilahiannya itu tidak ada duluan mana. Oh gitu. Jadi setelah dilahirkan Maria itu dia Tuhan gitu? Gitu Mbak? Hah? Setelah dia dilahirkan Maria, dia Tuhan sudah itu? Sewaktu kecil? Iya. Kena kau. Coba kau baca nih dah. Mana ayatnya sini? Mana ayatnya? Kenanya di mana? Baca sini. Bacain dah. Roma 14. Yang saya balokin biru tuh. Coba kita lihat dan baca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Apa ini? Kok mati dulu baru jadi Tuhan? Astagfirullahaladzim. Jadi Mbak ya, habis Yesus itu dilahirkan, dia belum Tuhan Mbak, belum. Karena dia belum mati. Macam mana pula? Roma 14 ayat berapa? Iya, Roma 14 tuh nomor 9. Jadi setelah Yesus itu dilahirkan, dia bukan Tuhan. Dia belum mati saat itu. Kalau mau jadi Tuhan, maka harus mati dulu. Lalu bangkit, baru jadi Tuhan. Nih ya teman-teman semuanya, silakan Anda baca. Saya tidak mengada-ada. Sebab
Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Lah, kalau kagak mati, belum mati atau baru dilahirkan, itu belum jadi Tuhan, Mbak. Jadi dia mati dulu baru jadi Tuhan. Itu syaratnya gitu loh. Baca ya, saya baca ya. Ya, baca kau. Oke. Jangan menghakimi saudaramu, itu adalah perikop. Makanya ya, punya kitab suci itu harus ada perikop supaya bisa paham. Ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhan sendiri. Ya, dan ini kalian dengar ya, dengerin baik-baik. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukan untuk Tuhan, dan siapa makan yang melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucapkan syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baiklah hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati. Nih dengerin ya. Sebab jikalau kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita... Atasnya itu Mbak Ica atasnya yang 9. Ini saya coba dibaca ulang. Kenapa dilewat-lewatin sih? Coba 9-nya diulang. 9-nya diulang. Saya membaca ayat 8. Loncat tadi. Coba baca ulang tuh. Ya, sebab baca ulang tuh. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya menjadi Tuhan, baik. Jadi kalau dia nggak mati, jadi Tuhan itu dia harus mati dulu kan? Saya akan jelaskan ini ya, tapi nggak apa-apa. Saya boleh jelaskan ya. Apa pula gimana? Katanya tadi habis dilahirkan Maria udah Tuhan. Iya, memang dia sudah Tuhan, makanya dipermuliakan laku Tuhan. Itu kan belum mati dia. Makanya kalau Anda tidak begini loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tidak paham, lebih baik Pak Ustadz tanya. Ya iya, itu gimana tuh supaya mati tuh. Makanya Pak Ustadz bisa nggak saya jelaskan? Coba. Dengar lagi ya teman-teman. Gak apa-apa, biar banyak ngomong muter-muter Mbak Ica. Saya udah tawarin di awal, masalahnya tadi kamu mau saya tanya atau mau nanya duluan. Saya sudah tawarin di awal baru naik tadi sama Mbak Ica. Boleh saya sampaikan Pak Ustadz? Mbak Ica kata saya mau nanya duluan kah atau saya yang nanya? Bentar. Lagi diatur. Pak Ustadz ini mau bertanya atau mau apa sih? Ya iya, saya ini banyak tanya, banyak bingungnya. Kan sebagai murid itu belajar toh. Ya. Gimana tuh? Murid bertanya, Tuhan kok mati dulu supaya jadi Tuhan? Oke, boleh saya ini ya. Coba dah. Kembaliin dong. Mama lagi ke sana dulu. Saya minta tolong dulu. Sana dulu nak. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan.
Tolong di close the door Sina, please. Dek, tolong Dek, bentar ya. Maaf ya teman-teman ya. Maaf ya, maaf ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup. Dicamkan ayat ini ya. Ya, dicamkan ayat ini. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati. Tuh, supaya jadi Tuhan kan? Iya. Di sini Betul. Pak Ustadz saya mau jelaskan. Nah, guru lagi menjelaskan kepada murid Iya Bu Guru, silakan. supaya muridnya bisa mengerti. Kan ibaratkan kan murid ini kan belum paham. Iya, bukan tambah paham Bu Guru, tapi tambah pusing. Nih, kalau misalkan murid biasanya nih ya, kalau misalkan murid itu tambah pusing berarti dia bebal. Satu bebal, kedua IQ rendah. Dan kenapa saya katakan dia bebal? Dia menolak. Kenapa saya katakan dia IQ rendah? Karena dia itu tidak bisa berpikir. Sedangkan padahal di sini ayatnya sudah ada. Ayatnya Coba jelaskan. Oke, ayo lanjut. Ntar nggak berkembang. Iya, maka dari itu, ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, ya. Supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup, ya. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Tanda tanya. Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Di situ dikatakan ya, Yesus ya, Tuhan antara orang-orang mati. Dia Tuhan antara orang-orang hidup. Kan sudah dikatakan di sini, dia Tuhan, dia Tuhan di antara orang hidup dan mati. Ya, dan setelah dia mati, ya, dia menjadi Tuhan antara orang-orang mati. Itu ayatnya sudah jelas. Dia tetap Tuhan di antara orang-orang mati, makanya semua akan bertekuk lutut di hadapannya. Mbak Ica, bukan itu. Ini gurunya yang bebal atau muridnya yang bebal sih? Coba yang ditanyain murid ini, Mbak Ica ya, supaya ini apa ini? Nah, kalau Anda mengambil satu ayat, ya pasti itu pemikiran Anda, Pak Ustadz. Supaya ia menjadi Tuhan. Karena kalau misalkan Pak Ustadz mau mengambil hanya bilang supaya menjadi Tuhan hanya sekedar itu doang, ya susah, ya. Ibaratkan kita mau menjelaskan juga susah. Karena apa? Gini loh teman-teman. Kalau kita mencomot satu ayat ini doang yang pengen taunya, ya susah lah. Kita tuh harus mengetahui ayat dari ayat. Makanya di ayat 8 itu kan sudah disampaikan. Ayat Aduh, 8, Mbak Ica, ujar ulun tuh tambuk kuadrat lawan bungul kuadrat amun kayak itu. Satu ayat saja muridnya kagak ngerti, gimana ditambahin ayatnya? Ini yang bebal muridnya atau gurunya sih? Heran saya. Di ayat 8 sudah dikatakan isi, sebab jika kita hidup ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan, ya. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ini sudah ayat sudah jelas sekali, ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati. Menjadi Tuhan ini gimana tuh maksudnya? Dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, tetapi mengapakah engkau menghakimi? Itu jelas sekali. Di ayat 8 itu coba bacakan dulu lah Pak Ustaz, di ayat 8. Ayo udah saya bacain ya. Ulang ya teman-teman ya. Sebab
jika kita hidup Ya. ITA kita hidup untuk Tuhan, dan Ya. jika kita mati untuk Tuhan. Yes, Jadi berarti baik kita hidup mati atau untuk mati, Kita mati dan hidup untuk siapa? ya untuk Tuhan, betul? Oke. Jadi baik hidup atau MATI. Untuk itulah. Hah? Ya. Belum sampai situ. Kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Pertanyaannya Bu Guru, supaya ia menjadi Tuhan ini gimana? Mati dulu kah? Lalu bangkit atau seperti apa? Itu yang saya tanya. Saya sudah sampaikan kepada Ustaz PI. Saya bilang, ya itu dia dikatakan di situ ya. Pada saat hidup dan mati manusia, dia tuh sudah Tuhan. Ya, di saat hidup dia sudah Tuhan, di saat mati juga Tuhan. Pada saat dia mati, dia hidup untuk siapa? Untuk orang, dia tuh menjadi Tuhan untuk orang mati dan orang hidup. Ya, makanya di situ dikatakan ya, sebab ya, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Itu ayat sudah jelas sekali. Bukan setelah dia mati, ya, setelah mati dia menjadi Tuhan. Tetapi sudah dikatakan di situ, dia hidup, dia menjadi Tuhan itu atas orang yang hidup dan yang mati. Yesus itu sudah ada. Yesus itu sebelum Yesus ada di dunia, ya, sebelum Yesus ada di dunia, dia tuh sudah ada. Makanya dikatakan dia itu adalah firman Allah. Ya, dia adalah firman Allah. Dialah yang mencipta. Pada mulanya adalah firman. Di Yohanes 17 ayat 5 di situ, permuliakanlah aku Allah. Itu saya menyatakannya. Yesus yang menyatakannya. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Dia tuh sudah Tuhan. Tetapi pada saat, makanya dikatakan ya, pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa, dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini ayat ini bagus sekali loh, teman-temanku. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ya, pada saat dia mati dan bangkit, itulah yang dinamakan dia mengadili orang hidup dan yang mati. Dia adalah Tuhan bagi orang hidup dan yang mati. Makanya dikatakan dia kembali kepada Allah Bapa dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya jawaban dari pertanyaan Ustadz PI, kenapa di ayat yang menyatakan ya bahwa Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia itu bukan Allah itu yang turun ke berinkarnasi menjadi manusia. Yesus bertujuan datang ke dunia ya, diutus ke dunia untuk memberitahukan kehendak Allah, keinginan Allah. Setelah mati di kayu salib, ya, setelah dia mati di kayu salib, dia naik ke surga. Nah, itulah yang dikatakan dia Tuhan atas orang hidup dan yang mati. Dia berkuasa atas segalanya. Karena dia adalah apa? Di situ Iya, nih murid belajar ya Mbak Ica tadi ya. Nih, bentar, saya mau buka sesuatu. Ustadz Yusuf, terima kasih banyak. Anda sudah memberikan ayat, dan ayat itu adalah jawaban dari pertanyaan Anda. Terima kasih Ustadz Yusuf. Iya. Baik, sekarang saya ya. Ustadz Yusuf ini sudah mengerti. Karena apa? Dia bertanya kepada saya dan jawabannya sudah disampaikan kepada dia. Teman-teman, saya buka KBBI tadi ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata supaya kata penghubung untuk menandai tujuan atau harapan. Berarti ada harapannya. Mudah-mudahan sampai pada maksudnya. Hendaknya agar. Nah, teman-teman semuanya di sini berarti ada harapan ya supaya dia menjadi Tuhan.
Itu harapannya, maksudnya supaya ia menjadi Tuhan. Nah, menjadi Tuhan caranya kayak gimana? Nih, mati dan hidup. Betul? Berarti sebelum dia mati, Yesus itu bukan Tuhan. Betul? Ayo. Oke, Ustadz PI, tapi nggak apa-apa Ustadz PI ya. Makanya saya katakan tadi sama Ustadz PI. Saya sih berterima kasih sama Ustadz PI. Kenapa? Ustadz PI bertanya kepada saya, tetapi jawabannya dia sudah sampaikan juga. Sebenarnya Ustadz PI ini sudah tahu. Cuman dia pengen mengajari kalian juga. Enggak ngerti saya Mbak Ica, serius. Saya bingung kenapa harus mati dulu supaya jadi Tuhan gitu. Itu bingung saya. Iya, saya jelaskan ya Ustadz PI ya, sabar ya. Nah, tadi Ustadz PI kan bertanya ya teman-teman. Dia bilang, kenapa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa pada dirinya sendiri? Nah, kenapa karena di situ Tuhan Yesus tidak. Nah, di ayat inilah kita berbicara tentang keilahiannya. Ya. Pada saat Yesus ya diutus menjadi manusia, pada saat minta tolong didengarin ya teman-teman ya. Pada saat Yesus diutus manusia, tujuannya untuk apa? Untuk memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kehendak Allah, keinginan Allah. Ya, supaya apa yang menjadi keinginan Allah itu tersampaikan melalui anak manusia ini. Makanya dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Ya. Dan Allah, ya. Nah, di sini saya Ustadz PI minta tolong di ini dong, di on cam dong, on cam aja Ustadz PI. Takutnya kamu lagi jikir lagi untuk ini saya. Minta tolong di on cam aja Ustadz PI. Nah, Ustadz PI, kamu bisa on cam nggak? Soalnya takutnya dari belakang dia begini-gini ya kan. Karena saya udah mengerti ini kalian. Jadi, kalau di sini sudah disampaikan ya, Allah yang mengutus tentang anak manusia. Yesus itu Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Makanya dikatakan Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Ya. Kenapa dikatakan Tuhan, Ica? Kalau kalian mengatakan Tuhan, di sini dikatakan ya, dia adalah Ayatnya ada kok Ayatnya ada. Iya, terima kasih sama Ustadz PI karena Ustadz PI bertanya dan jawabannya sudah gini. Ustadz PI bertanya sama saya. Ternyata jawabannya juga Ustadz PI sampaikan kepada saya dan beritahukan kepada saya. Terima kasih banyak. Nah, makanya dikatakan nih, tadi Ustadz PI kan bertanya, ini saya ulang lagi ya teman-teman. Ustadz PI tadi bertanya, ya, kenapa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia sepenuhnya manusia, ya. Tetapi dia membuktikan dengan cara apa? Dengan cara bermukjizat, dengan bernubuat. Dia membuktikan itu semua. Nah, kenapa dituliskan di sini, Ica? Di sini sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Inilah yang dikatakan keilahian. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa mengadili karena dia sepenuhnya manusia. Tetapi pada saat dia mati dan bangkit, disitulah ya keilahiannya. Keilahiannya untuk ya mengadili orang hidup dan yang mati, bukan pada saat dia menjadi manusia. Makanya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dikatakan Yesus. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sepenuhnya manusia. Tetapi pada saat dia mati dan bangkit, ya, dia Tuhan atas segala orang hidup dan yang mati. Dan dia mengadili orang hidup dan yang mati. Dan dia berkuasa atas itu semua. Dan keilahiannya, pada saat itu keilahiannya dia bangkit, itulah yang dikatakan firman Allah. Dia bisa, ya, dia bisa mengadili orang hidup dan mati, dan dia berkuasa. Nah, terima kasih Pak Ustadz PI, Anda
kasih banyak. Terima kasih ya Ustadz PI ya. Baik, Mbak Ica, kalau gitu lain saja yang menilai gitu ya. Karena saya pun juga ada janji PK gitu tadi ya. Saya itu PK bukan cari koin Mbak Ica, tapi ada waktunya gitu. Nah itu kalau yang nggak mau PK, Iya. nggak mau PK kan saya pakai moderator biasanya. Oke, Biasanya kayak saya seperti itu.